Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tes. Setelah bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, lalu kemari kita mengucapkan kembali syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Setelah bersyukur, berselawat, bersyahadat, summa usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian saya berwasiat kepada diri saya dan kepada antum sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena faqad faza man ittaqa, beruntung orang yang bertakwa, wa khaba man tagha, apes sial orang yang membangkang. Kemudian telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran tadi dan sudah selesai dan rukun semua, tinggal satu lagi, doa. Maka kita berdoa sebelum mulai, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'idz Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazik jam'ahum, Allahumma saddid samlahum, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Wa bil khusus lil hadirin fi Masjid An-Nur, Allahumma ya Allah aghina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa fadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai semua rukunnya, maka baiklah kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Udah selesai. Kan udah disebut 6-6-nya. Itu 6 rukun. Dalam khutbah Jumat jadi wajib. Dalam pengajian seperti ini jadi sunnah. Dan udah disebut semua. Jadi mau apa lagi? Apa lagi tadi? Selesai kan ya? Berikutnya cuma bincang-bincang. Perbincangan kita hari ini adalah kembali ke masjid. Ya, kembali ke masjid. Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya masjid kita makmur kalau punya pemimpin yang demen ke masjid. Itu ukurannya. Kalau ternyata pemimpin kita nggak suka ke masjid, maka tidak berdampak ke masjidnya antum gitu loh dengan pemimpin gitu loh. Ada pemimpin di sini siapa? Ke masjid sering nggak? Aneh nggak tahu. Kalau aneh Anies Baswedan sering ke masjid. Kalau di sini sering ke masjid? Sering. Siapa beliau namanya? Haji Andi Rahman. Oh, Pak Haji Andi Rahman. Beliau sering ke masjid? Sering ke masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dan insya Allah makin rajin ke masjid ya, dan makin menjauh sama orang-orang yang nggak ke masjid. Kabarnya berkoalisi sama yang ngawasin masjid.
Benar nggak? Benar. Ada partai yang mau ngawasin masjid. Ada nggak? Enaknya diapain tuh ya? Ya ada yang begitu ya, mau ngawasin masjid katanya, mau ngawasin khotib katanya. Ya Allah ya Rabb. Masih ada? Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada DKM Masjid An-Nur. Mana dia? Pak Faisal. Oh lagi di Bandung ketuanya. Diwakili Pak Mahmud dan Pak Sarno. Pak Sarno. Orang Jawa dong. Pak Sarno. Kula nebe wangsul saking Yogyo. Endi Pak Sarno? Sugeng midhangetaken tembang menika. Dan jazakumullah, terima kasih kepada para panitia yang membuat acara ini berlangsung dengan hikmat. Dan terima kasih kepada sahabat hijrah, kepada FSRMM, kepada ACR, kepada WDO, kepada Front Pembela Islam FPI, takbir, Allah, kepada kelihatan itu ya, pemuda akhir zaman, Mas, pemuda akhir zaman, kepada Puas, pencinta Ustadz Abdul Somad, kepada pemuda Islam, kepada Remai Pekanbaru, kepada Ikatan Remaja Masjid Al Irsyad. Masya Allah, mana dia? Mana anggotanya yang hadir? Mana Al Irsyad? Al Irsyad, Al Irsyad, Al Irsyad. Saya Al Irsyad DKI. Allah. Kepada Hipermas, kepada Irma, kepada Gemah, kepada Al-Fatah, kepada Yuk Ngaji, kepada Odoj, Wandewan Juj, kepada Bangkit Pengusaha Muslim, kepada Musas, kepada Indonesia Tanpa Pacaran Pekanbaru, Masya Allah, kepada Pejuang Subuh, kepada Terbuka Untuk Umum, itu bukan organisasi. Oh, itu bukan organisasi. Oh, saya kira organisasi. Ya. Terbuka untuk umum dalam kurung kecuali Syiah. Gak apa-apa Syiah masuk, semoga mereka mendapat hidayah. Biasanya hitam-hitam. Kamu Syiah bukan? Bukan. Serius? Ada yang kenal nggak nih siapa? Siapa yang kenal sama beliau? Kamu kenapa baju merah? Ini ada panitia, ada gantiin bajunya nggak? Sini bajunya buat lap. Janganlah merah-merah ya. Yang merah akan jatuh. Semangat sekali kalian. Ini putus-putus. Bisa. Tes, ini bisa. Bentar saya kesana dulu. Nyapa aku dulu. Saya sini aja deh. Setuju? Nyender di tiang kayak orang India.
Sampai. Bagus. Ya. Ganti baterai. Ada baterainya sini. Ganti sini. Saya ganti di sini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bicara sebentar di sini tentang materi kita. Lalu nanti kalau mati saya ganti ya. Lalu kemudian apabila sudah mulai diskusi, mohon izin saya kembali ya. Enggak, ya ampun, enggak boleh. Saya kembali ya. Enggak. Emang akhwat begitu biasanya ya. Baik, teman-teman sekalian, barometer kita ke masjid ya, semua musuh Islam harus takut. Kalau nggak takut, Anda belum punya barometer kekuatan masjidnya. Kenapa? Karena hukum Allah mengatakan demikian. Hak tampil, batil pasti hilang. Hak berani, batil pasti takut. Hak cemerlang, batil pasti redup. Hak maju, batil pasti mundur. Itu sunatullahnya begitu. Ayatnya zaharal haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kalau ternyata masjidnya meriah, masjidnya maju, masjidnya hebat, masjidnya cemerlang, masjidnya penuh, tapi kebatilan masih bermaharajalela, salah. Ada yang salah namanya, mungkin niatnya. Karena itu sebelum saya lanjutkan macam-macam bicara yang lebih lengkap, tolong semuanya keluarkan selain Allah. Ngapain datang ke sini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain datang ke sini? Ya nggak enak, namanya juga diundang. Ngapain datang ke sini? Ya daripada di rumah. Itu bukan karena Allah, itu namanya ngisi waktu. Ngapain datang ke sini? Ya biar bisa ketemu sama teman-teman. Itu ngisi waktu namanya. Ngapain datang ke sini? Sekalian mau ketemu teman. Itu namanya bersilaturahim saja. Ngapain datang ke sini? Malas di rumah, ada bokap. Itu namanya durhaka. Ngapain ke sini? Malam minggu masa di rumah? Malu sama cicak gitu kan? Itu namanya apa? Ayo keluarkan semua niatnya. Keluarkan semua niat selain Allah agar kita berada pada jalur yang hak, otomatis kebatilan tumbang. Jadi barometernya adalah kebatilan lenyap. Itu namanya kita betul-betul berada pada jalur yang hak. Jalur apa yang hak? Ya di masjid. Namun sekarang bicara soal masjid, back to masjid, ya betul itu topik kita. Tapi perhatikan nggak, orang sekarang sering berkata begini, masjid itu tempatnya suci. Ustadz, ulama, dai itu orang yang bersih, yang suci. Sementara politik itu tempatnya kotor, penuh intrik. Maka politik yang kotor dan penuh intrik itu jangan dicampuri. Dan masjid jangan ikut campur soal politik. Karena masjid bersih, karena masjid suci. Karena politik kotor, politik penuh intrik, maka masjid harus steril dari politik. Betul salah? Betul salah? Jadi di masjid harus ngomongin politik nggak? Boleh nggak masjid jadi ajang politik? Boleh nggak masjid di masjid ngomongin politik? Sepakat.
Di masjid Anda bicarakan apapun. Yang nggak boleh seorang wakil, seorang calon kampanye di masjid, itu nggak boleh. Pilih saya, nanti saya kasih sepeda, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Itu jadi kampanye. Pilih saya, nanti anggaran pendidikan naik. Nggak boleh begitu. Itu namanya kampanye. Tapi bagi kita orang-orang muslim yang back to masjid, jadikan masjid ini ajang untuk mendewasakan politik. Kalau umat Islam nggak mau ikut campur soal politik, maka politik akan dicampuri oleh orang-orang yang nggak peduli dengan Islam. Ya, politik itu nggak kotor, orangnya yang kotor. Politik itu penuh intrik, enggak, orangnya yang penuh intrik. Kalau politik Islam, jadi kalau politik diisi orang Islam, jadi politik Islam. Kalau politik diisi sama orang-orang yang bersih, jadi politik bersih. Kalau politik diisi sama orang-orang koruptor, politik koruptor. Kalau diisi sama orang-orang PDIP, politik PDIP. Contoh, kalau diisi dengan PKS juga politik PKS, politik putih, tadi politik merah, kan saya lagi ngomong warna. Jadi teman-teman sekalian, putih apa merah? Merah putih bendera kita. Teman-teman sekalian, back to masjid mengharuskan kita menjadikan masjid sebagai ajang pemersatu. Jangan seperti bersikap seperti orang Nasrani, mentang-mentang bukan gerejanya nggak kurang peduli. Ini orang Nasrani sifatnya. Ya, ini gereja saya di situ ibadahnya. Kalau enggak ke situ, enggak. Hati-hati saudara, Anda adalah orang muslim. Enggak bisa Anda berkata ini bukan masjid saya makmurkan masjid ini doang. Enggak bisa. Memang betul, saya sepakat, masjidmu harus kau makmurkan. Tapi kalau kau hanya fokus kepada masjidmu, bagaimana masjid yang lain? Karena itu saya himbau, ada enggak di sini subuh berkeliling? Ada. Di situ kau penuhi semua yang datang. Nanti yang datang itu akan mengajak para tetangga-tetangganya sehingga makmur semua masjid. Kalau masih infirodi, masih hanya fokus kepada masjidnya, sampai kapan kita bisa bersatu, saudaraku? Sampai kapan? Teman-teman sekalian, masjid adalah ajang untuk mendewasakan. Siapa yang ahli fisika di sini? Buka kursus. Masjid An-Nur menyelenggarakan fisika untuk SMA gitu. Siapa yang ahli matematika di sini? Buka kursus. Masjid An-Nur memberikan pelatihan matematika. Di sini nggak apa-apa, di dalam nggak apa-apa. Rasulullah menjadikan masjid untuk ngasah pedang, untuk ekonomi, untuk angkat pemimpin, untuk atur strategi perang, untuk bikin perang Badar, untuk bicarakan perang Uhud, semua di masjid, untuk mempersatukan ulama umat kaum Ansor dan Muhajirin di masjid. Jadi jangan jadikan masjid itu sebagai kuburan-kuburan. Pagi rame hilang kemudian, zuhur sholat gembok kemudian, asar sholat sepi kemudian, maghrib isya. Ya Allah, kalau begini masjidnya nggak berfungsi. Masjid punya air, jangan beli air orang kecuali air yang dibuat di masjid. Tadi minum air apa saya? Masjid punya air isi ulang. Jangan pernah beli yang lain kecuali beli di masjid. Betul? Dengan begitu jadi kuat. Masjid kalau perlu punya grosiran beras. Di sini siapa yang petani? Siapa yang petani?
Anak-anak masjid, jangan pernah beli beras di tempat yang lain kecuali di Masjid An-Nur gitu loh. Minimal Masjid An-Nur punya sembako 9 bahan pokok. Begitu juga masjid yang lain. Sehingga Anda ke masjid pulang bawa beras, Anda ke masjid pulang bawa air untuk minum di rumah, Anda ke masjid Anda pulang bawa telur, Anda ke masjid pulang bawa terigu, dan semuanya milik umat Islam. Kalau begini baru masjid akan makmur. Kalau begini maka umat Islam akan ditakuti oleh semua manapun. Tidak ada lagi yang berani menyentuh umat Islam, karena sebenarnya kekuatan umat Islam ada di masjid. Ketika masjidnya menjadi sepi, ketika masjidnya menjadi kosong, maka ini tanda di mana umat Islam sudah kehilangan gairah dan girahnya. Antum bicara di sini, antum duduk di masjid ini, saya yang keliling, lihat capek. Lihat masjid di beberapa daerah sepinya luar biasa. Saya di Jawa Timur, Pak. Biar di situ aja, ntar saya ke situ. Jazakallah Ustadku, guru saya. Saya ke Jawa Timur, ya, Malang, Kediri, Jember. Saya ke Jawa Timur, keliling pada waktu itu. Tahu nggak? Saya berhenti di sebuah masjid yang pas lagi azan maghrib. Maghrib. Ketika saya berhenti, sepi masjidnya, lampunya nggak dinyalain. Ya Allah, saya mau sholat. Akhirnya saya wudhu dan saya sholat di pinggiran masjid. Nggak ada satupun yang ke masjid. Lalu kemudian ada satu orang ke masjid pakai sepeda, datang ke masjid, dan kemudian saya bicara sama dia, Pak, udah sholat? Belum. Yuk sholat bareng. Hayo Pak, saya sholat. Yuk Bapak jadi imam. Dan sholatlah saya berdua dengan dia. Setelah selesai, saya tanya, Bapak orang sini? Betul. Kok masjidnya nggak dibuka? Dibuka Pak. Kapan? Nanti Jumatan. Saya yang tahu, saya yang keliling. Ini saya kasih informasi, antum gembira, antum girang, saya pun gembira, saya pun girang ngelihat Pekanbaru. Tapi ketika ngelihat sebagian masjid di daerah Jawa Timur begitu, nangis hati ini. Saya ke Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Di perjalanan pas azan maghrib kedengeran di radio. Saya berhenti langsung karena kebetulan pas saya nengok di sebelah kanan ada masjid. Maka sholatlah saya di sana berdua sama supir saya. Nggak ada satupun orang yang sholat di masjid itu. Dan yang lebih konyolnya, saya batal sholat di masjid itu. Kenapa? Karena seluruh karpetnya dari depan sampai belakang tidak bisa dibuat sholat. Karena seluruhnya setiap 1 cm berisi bangkai laron yang penuh dengan tinja dan kotoran. Ini tandanya nih masjid nggak ada orang yang ngurusin, nggak ada yang masuk, nggak ada yang bersihin, nggak ada yang sapu. Jadi slogan back to masjid di Pekanbaru, Masya Allah, yang hadir seperti ini, Masya Allah. Tapi di luar sana itu loh Pak, antum harus tahu nih. Saya kasih tahu informasinya agar berpikirnya global sebentar gitu loh. Maka wajar kalau Indonesia masih seperti ini. Kenapa? Karena di luar sana banyak masjid-masjid yang lebih banyak begitu daripada masjid yang seperti An-Nur ini. Maka itu teman-teman sekalian, wahai sahabat-sahabat saya yang di Pekanbaru, pertahankan ini gitu loh. Bahkan perbanyak ini terus perbanyak sampai tumbuh dan perkuat. Apalagi Masjid An-Nur ini, jadikan masjid ini percontohan bagi semua masjid yang ada. Kenapa? Karena di sini memperingati Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini memperingati
nuzulul Quran. Karena di sini memperingati tahun baru Islam. Karena di sini memperingati peringatan perang Badar. Udah pernah belum? Bagaimana kalau tahun ini kita bikin peringatan perang Badar? Setuju? Setuju? Jadikan itu rutin tiap tahun sampai tersiar kabar ke seluruh Indonesia. Masjid yang paling banyak memperingati peringatan-peringatan itu adalah An-Nur Pekanbaru. Kenapa? Nanti ikutin dengan masjid yang lain, bikin peringatan perang Uhud. Serem nggak tuh? Perlu izin nggak tuh? Perlu izin nggak sama kepolisian? Ya kagak. Orang kita bikin peringatan perang Uhud kok, bikin peringatan perang Badar kok. Orang ada kok dalam sejarahnya Islam. Bikin lagi masjid ini mengadakan peringatan perang Diponegoro. Bikin lagi di sini peringatan Cut Nyak Din. Orang-orang di luar biarin peringatan Hari Kartini, tapi kita di masjid peringatan Hari Cut Nyak Din. Harus diluruskan. Masjid berkewajiban meluruskan ini karena Cut Nyak Din adalah pahlawan. Bukan hanya Kartini yang pahlawan, bukan hanya yang pakai sanggul pahlawan, bukan hanya yang pakai konde pahlawan, tapi Cut Nyak Din yang berjilbab juga seorang pahlawan. Kalau masjid kembali menjadi fungsinya seperti ini, maka berarti kita berada pada jalur yang hak. Dan ketika kita berada pada jalur yang hak, maka kebatilan pasti tumbang. Nggak usah ditumbangin, pasti tumbang. Otomatis pasti tumbang. Jadi kalau kita berkata back to masjid, maka mulai sekarang ini, pagi, siang, sore, selain di tempat Anda, maaf begini maksudnya, kenapa pagi, siang, sore? Ya tidak harus di An-Nur. Pagi, subuh, sholat di sini, lalu Anda bekerja di mana siang? Di mana dekat, disitulah Anda berbakti. Lalu asar, masjidnya di mana? Disitulah Anda berbakti. Lalu pulang maghrib, dekat masjid, dekat rumah, disitulah masjid Anda berbakti. Jadi jangan lepas 5 waktu sholat di masjid. Kenapa? Karena kalau enggak, Nabi Muhammad mengancam membakar rumah orang-orang yang enggak ke masjid. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali melaksanakannya di masjid. Coba, kalau ada orang mabuk di pinggir jalan, Nabi akan tegur dengan baik. Kalau ada yang berjudi di pinggir jalan, mungkin Nabi pun akan tegur dengan baik. Tapi begitu nggak ke masjid, Nabi mengancam untuk membakar rumah-rumah orang yang nggak ke masjid. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, ketika masjidnya sepi, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, kumpulkan kayu bakar, aku akan bakar rumah-rumah yang nggak ke masjid. Kok semarah itu Nabi? Iya, karena begitu pentingnya orang-orang yang harus datang ke masjid. Back to masjid bukan hanya untuk sholat. Back to masjid, belajar di sini. Jadikan IP-IPmu 4. Kenapa? Anak masjid. Gitu. Kok lo bisa sih pintar begitu? Anak masjid. Kok bisa lo punya bisnis maju begitu? Anak masjid. Kalau IP lo tinggi? Anak masjid. Kalau juara 1? Anak masjid. Siapa yang bisa kursus meningkatkan kegunaan Facebook, Twitter, Instagram? Ajarin di masjid. Siapa yang bisa memanfaatkan sosial media untuk kelangsungan dakwah? Ajarin di masjid. Ayo, saya nggak mau bicara cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan doang. Hari Senin mau bikin apa di masjid sini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan salah sangka bahwa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu cuma kegiatan agama. Senin tafsir, Selasa fikih, Rabu akhlak, Kamis tahlil,
Jumat Bulughul Maram, Sabtu Riyadhus Shalihin, Ahad mimbar bebas, Senin tafsir lagi. Yang itu bagus sekali, bagus sekali. Tapi bikin juga gitu loh. Senin tafsir mulai jam maghrib sampai isya. Senin isya sampai jam 9 belajar menguasai multimedia di masjid. Selasa hadis maghrib sampai isya. Isya sampai jam 9 bagaimana menguasai fisika kimia di masjid. Dulu saya begitu sih Pak. Gurunya namanya Mas Anton. Ya, ingat saya itu. Saya belajar fisika di masjid. Setiap selesai pengajian di masjid kami itu, di Masjid Baitul Salam. Gurunya namanya Anton, Mas Anton. Saya muridnya, tapi kita belajar fisika. PR tuh zaman SMP, SMA, PR saya kerjain semua di masjid. Ini yang namanya the real back to masjid. Bukan cuma sholat dan ngaji. Ini yang namanya the real back to masjid. Wahai para orang yang beriman, wahai para orang-orang yang cerdas, yang IP-nya tinggi, yang menguasai ilmu-ilmu yang susah, dermakan waktumu, hartamu, jiwamu untuk masjid. Wahai orang-orang yang bisa multimedia, dermakan ilmumu untuk anak-anak pemuda masjid. Bahkan masjid harus bertanggung jawab kalau ada pengurusnya masih jomblo. Masjid harus jadi tempat untuk menemukan jodoh. Sehingga orang-orang yang mencari jodoh harus daftar sama pengurus masjid, jangan malu. Akhwat daftar, ikhwan daftar. Nanti masjid menjadi fasilitator untuk mempertemukan. Lalu menikahlah di masjid. Cakep kalau ini. Inilah yang dimaksud the real back to masjid. Sampai menemukan jodoh di masjid, sampai meninggikan IP di masjid, sampai melawan musuh-musuh Allah di masjid. Persis banget. Inilah masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cukupkan dulu. Kita buka forum tanya jawab dan akan dibahas juga dalam bentuk forum diskusi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz kesana ya? Enggak katanya.